历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Aku bersumpah atas nama leluhurku, Raja Li, aku tidak akan melanggar janji. Atas nama Raja Li, Qin Yang tersenyum dan berkata, kamu telah mempermalukan nama leluhurmu. Bocah, apa kamu tidak bisa melihat situasinya? Aarg. Tiba-tiba, sebelum Liu selesai bicara, teriakan terdengar dari puncak gunung. Begitu suara itu hilang, Li Heng tiba-tiba mengamuk, meraung kesakitan, dan tubuhnya mulai membengkak. Li Heng, ada apa? Wajah Liu langsung berubah. Kakak. Aku merasa sangat tidak nyaman. Di dalam tubuhku, rasanya seperti jantungku mau meledak, dan kepalaku mau pecah. Li Heng memegangi kepalanya dan berteriak, kakak, aku tak tahan lagi. Melihat ekspresi mengerikan Li Heng yang seolah tidak bisa berkata-kata lagi, mata Liu menjadi dingin, dan dia memandang Qin Yang serta yang lainnya. Bocah sialan, ada apa ini? Mengapa kamu bertanya padaku? Qin Yang berkata dengan dingin, bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Aku bukan pencipta tempat ini. Aku tak berani menjamin bahwa setiap gunung ilusi itu tempat yang bagus. Kalau mau bertanya, tanyalah pada Tuan Ilusi. Bajingan. Aku malas dengar omong kosongmu. Liu berteriak marah, selamatkan adikku sekarang juga, atau kalian semua akan mati. Selamatkan adikmu? Jian Xiaoming mencibir, tadi kamu yang memaksa meminta gunung ini, sekarang kamu suruh kami bertanggung jawab? Lucu sekali kan? Keng. Cahaya dingin menyala saat itu juga, dan Liu berkata dengan dingin, selamatkan adikku, kalau tidak kalian semua akan mati. Kami semua harus mati. Qin Yang tersenyum, kamu benar-benar memalukan bagi Raja Li. Dulu, Raja Li sangat disiplin terhadap dirinya sendiri dan juga keras terhadap anaknya. Kalau melanggar perintah militer, akan dihukum berat. Sementara di generasimu, darah leluhur sudah hilang, yang ada hanya membuli yang lemah dan takut pada yang kuat. Lalu kenapa? Liu mendengus, cepat selamatkan adikku. Selamatkan adikmu? Qin Yang berkata dengan tenang, kalau dia mau mati, biarkan saja mati di atas sana. Kamu cari mati. Liu langsung menyerang. Keng. Tiba-tiba, sosok Tian Linglong muncul. Sebagai keturunan Raja Li, Liu sangat berbakat, dan di usia muda sudah berada di ranah Tianyuan tingkat 1. Namun sekarang, Tian Linglong juga seorang ahli di ranah Tianyuan tingkat 1. Lao Luo, bunuh mereka semua. Liu memberi perintah keras. Dari belakangnya, si lelaki tua tersenyum ringan dan melangkah maju. Orang tua ini sebenarnya tak ingin membunuh siapa-siapa, jadi kalian. Boom! Tiba-tiba, sebelum lelaki tua itu selesai bicara, suara ledakan terdengar. Jadi, apa yang harus dilakukan? Suara dingin terdengar, dan sosok seseorang langsung menghantam dengan satu telapak tangan, berdiri di depan Qin Yang dan yang lainnya. Sosok itu bertubuh tinggi tegap dan memancarkan aura kuat, dengan tekanan dahsyat dari ranah transformasi dewa. Jika diperhatikan baik-baik, ternyata itu adalah Tian Daoi. Ayah! Melihat kemunculan Tian Daoi, wajah Tian Linglong langsung terkejut, dan ia tak bisa menahan diri untuk berkata, apakah ayah telah mencapai tingkat transformasi dewa? Ya, aku telah mencapai tingkat transformasi dewa, jawab Tian Daoi sambil menghela napas. Ia memandang Qin Yang dan berkata dengan hormat, terima kasih, Ketua Qin Yang. Hanya bantuan kecil saja, tidak perlu berterima kasih. Tian Daoji lalu memandang ke depan dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Tian Linglong mundur sejenak, lalu menjelaskan kejadiannya. Tian Linglong menjelaskan secara singkat sebab musababnya, lalu berkata dengan pelan, ayah, hati-hati, orang tua bernama Luo itu sepertinya juga berada di tingkat transformasi dewa. Tian Daohi memandang Liu dan yang lainnya, lalu berkata, karena Ketua Qin sudah rela mengalah dan memberikan gunung itu, entah itu membawa berkah atau tidak, bagaimana bisa menyalahkan Ketua Qin? Minggir, bentak Liu saat ini dengan suara dalam. Adiknya sudah tidak bisa bertahan lagi. Tuan Luo, tak perlu banyak bicara. Bunuh mereka semua sekarang juga. Baik.
Tuan Luo melangkah maju, dan seketika aura transformasi dewanya dilepaskan sepenuhnya. "Oh, ranah transformasi dewa ya?" kata Tian Daoi tenang. "Mari kita lihat seperti apa kekuatan transformasi dewa dari keluarga Raja Li." Tuan Luo berkata dalam, "Kamu akan membayarnya dengan nyawamu." Tiba-tiba, dua sosok melangkah maju. Namun saat itu juga, Liu nyaris gila. Arg! Teriakan menggema dari atas gunung. Li Heng, yang berada di atas sana, telah sepenuhnya kehilangan akal, dan berteriak, "Kakak, aku tak tahan lagi." Boom! Serangkaian suara benturan terdengar. Wajah Li Heng pucat pasi, lalu ia membenturkan kepalanya ke batu warisan dengan keras. Darah mengalir deras. Benturan demi benturan semakin keras. Li Heng sudah tidak bisa lagi merasakan sakit fisik, namun rasa sakit dalam pikirannya lebih menyiksa dari segalanya. "Li Heng!" Liu berteriak, "Semua orang ikut aku. Bunuh mereka. Aku tak percaya Qin Yang tak akan menyelamatkan adikku. Siapa yang berani?" Tiba-tiba, 5 sosok muncul. Tetua Agung Liang Zhao berdiri di depan Qin Yang saat ini. Aura tingkat Tongtian terpancar kuat. Bukan hanya Tetua Agung, tapi seluruh tetua lainnya kini telah mencapai tingkat Tongtian. Dari tingkat Tianyuan, mereka telah meningkat ke tingkat Tongtian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tian Linglong, Shen Wenxuan, dan Jian Xiaoming terperangah. "Lindungi ketua." "Siap." Segera, 5 sosok berdiri di hadapan Qin Yang, dengan kepala tegak dan pandangan teguh. 5 orang tingkat Tongtian. Melihat ini, Liu terkejut bukan main. Belum pernah ia mendengar ada sekte manapun di tanah Jiuyu. Selain 4 sekte besar dan beberapa sekte besar lainnya, ia memiliki orang-orang di tingkat transformasi dewa dan Tongtian sekaligus. Apa sebenarnya asal-usul sekte Qingyun ini? Qin Yang memandang kelima orang itu dan mengangguk. Sepertinya darah dan energi Zhongming serta yang lainnya telah membawa kalian ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak buruk. Mungkin kalian punya harapan mencapai tingkat transformasi dewa di masa depan. Itu semua berkat hadiah dari ketua. Tetua Agung berkata dengan sangat hormat. Saat ini, ia benar-benar tunduk pada Qin Yang, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tak hanya tunduk, tapi juga kagum dan hormat. Dulu, ia tak pernah bermimpi bisa memasuki tingkat Tongtian. Tapi sekarang, bahkan tingkat transformasi dewa pun bukan lagi mimpi. Qin Yang mengibaskan tangan, memandang Liu dan yang lainnya dengan tatapan dingin, lalu berkata, "Soal membunuh orang, aku, Qin Yang, justru menyukai urusan seperti ini. Cuma keturunan Raja Li saja, tapi tingkahmu seolah-olah ekormu menjulang ke langit. Bukan cuma kalian berempat, bahkan kalau Raja Li sendiri ada di sini, kalau aku suruh berlutut, dia pun harus berlutut. Tetua Agung, jangan sungkan. Bunuh saja. Habisi semuanya." "Siap." Tetua Agung tentu tahu apa arti keturunan Raja Li. Tapi apakah ia takut? Dulu, iya. Ia pasti ketakutan setengah mati. Namun sekarang, tak takut sama sekali. "Bunuh." Liang Zhao mengayunkan tangannya, dan kelima orang itu langsung menerjang. Aura tingkat Tongtian mengguncang segalanya. Liu kini benar-benar gila. Ia tak percaya bahwa sekte yang awalnya terlihat remeh ternyata menyembunyikan kekuatan luar biasa dari para ahli tingkat transformasi dewa dan Tongtian. Sejak kapan tingkat Tongtian dan transformasi dewa menjadi begitu umum di tanah Jiuyu? Qin Yang berdiri di belakang, menatap segalanya dengan dingin. Merebut warisan darinya? Itu sama saja mencari mati. Jian Xiaoming dan Shen Wenxuan akhirnya sadar bahwa Qin Yang sengaja mengalah. Warisan itu mungkin hanya Tian Linglong, seorang jenius berhati halus, yang bisa menerimanya. Orang lain akan kehilangan akal jika naik ke sana. Kakak luar biasa. Jian Xiaoming mengacungkan jempol dan berkata, "Aku kira kakak sudah berubah, orang lain sudah naik kepala tapi kakak masih sabar." Qin Yang menatap Jian Xiaoming dan mencibir sambil tersenyum. "Kamu pikir, karena mereka keturunan Raja Li, aku akan takut? Mana mungkin." Jian Xiaoming tertawa dan berkata, "Kakak mana pernah takut?" Itu dia. Saat itu juga,
si udang kecil juga ikut tertawa dan berkata, "Paman Qin, siapa sih yang bisa menakutinya di 9 surga dan 10 dunia? Siapapun yang cari masalah dengan Paman Qin pasti mati. Apalagi sekarang 10.000 tahun terakhir ini." Melihat ekspresi Qin Yang, si udang kecil segera meralat, "Maksudku, 10.000 tahun terakhir ini, hanya Kaisar Jiuyo yang bisa dibandingkan dengan Paman Qin." Si udang kecil hampir keceplosan. Untung saja ia cepat sadar. Kalau sampai keceplosan, Qin Yang pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Sialan. Wajah Liu saat ini berubah menjadi sangat buruk. Ia tidak menyangka bahwa Qin Yang yang awalnya hanya membawa 3 atau 4 orang, kini tiba-tiba mendapat perlindungan dari beberapa orang kuat luar biasa. Liu memandang Qin Yang, lalu berkata dengan serius, "Keluarga Liku tidak menginginkan warisan ini." "Tidak ingin?" Qin Yang melirik ke puncak gunung. Tubuh Li Heng telah berubah menjadi mayat. Qin Yang berkata dengan nada datar, "Kalau tak mau, maka harus mengganti rugi." Sialan. Liu tahu bahwa kali ini ia benar-benar jatuh ke tangan Qin Yang. "Baiklah." Liu berteriak, "Kompensasi seperti apa yang kau inginkan?" "Sederhana." Qin Yang tersenyum ringan, "Nyawamu." Begitu kata-kata itu terucap, seketika suasana sekitar menjadi hening total. "Qin Yang, aku akui bahwa aku meremehkanmu, dan sekarang aku bersedia memberikan kompensasi." Liu berkata lagi pada saat itu, "Tapi kamu menginginkan nyawaku? Itu terlalu sombong. Keluarga Li kami adalah keturunan Raja Li. Bahkan 4 sekte besar pun harus memberi hormat 3 kali. Kalau hari ini..." "Apa itu 4 sekte besar?" kata Qin Yang perlahan. "Apa 4 sekte besar memberi kalian muka? Aku tidak memberi muka pada 4 sekte besar. Siapapun yang mencoba menghalangiku hari ini, tidak akan mudah." "Kamu?" Liu tak menyangka bisa bertemu dengan pemuda sekeras kepala seperti ini, yang tampaknya sama sekali tak peduli akan apapun. "Kalau kamu benar-benar ingin membunuhku, hati-hati, seluruh murid sekte Qingyun milikmu akan menerima akibatnya." "Oh, mengancamku?" Qin Yang tertawa senang, lalu berkata dengan santai, "Orang-orang yang berani mengancamku, sekarang sudah terbaring di dalam peti mati. Penatua Agung, bunuh mereka." "Baik." Sekejap kemudian, Liang Zhao langsung menerjang ke depan. Dalam sekejap, telapak tangan Liang Zhao melayang menghantam, langsung mengarah untuk membunuh Liu. "Berhenti." Sebuah teriakan nyaring terdengar, dan tiba-tiba, di depan Liang Zhao, muncul seorang lelaki tua berambut putih yang langsung menahan hantaman Liang Zhao. Liang Zhao pun langsung terpental mundur. Ranah transformasi dewa. Liang Zhao juga terkejut saat itu. Satu lagi sosok dari ranah transformasi dewa muncul. Lelaki tua berambut putih itu turun dan berdiri di depan Liu. Di kejauhan, lebih dari selusin sosok lainnya muncul satu persatu saat itu. Melihat puluhan sosok tersebut, Liang Zhao mengerutkan kening. Tian Daoi pun segera mundur ke sisi Qin Yang saat itu, berjaga-jaga, meskipun ia tahu bahwa Lao Wei jauh lebih kuat darinya. Orang-orang dari keluarga Huang. Begitu Tian Daoi melihat lelaki tua berambut putih itu, ekspresinya sedikit berubah. Keluarga Huang. Keturunan dari Venerable Da Huang. Venerable Da Huang, yang dulu sangat terkenal di benua Jiuyo, adalah eksistensi kuat yang setara dengan Venerable Qingyun, murid dari Kaisar Jiuyo. Akhirnya, Venerable Da Huang dibunuh oleh Kaisar Jiuyo karena kegilaannya, sehingga menyelamatkan keluarga Huang dari kehancuran akibat leluhurnya sendiri. Meskipun Kaisar Jiuyo mengatakan bahwa tindakannya itu menyelamatkan keluarga Huang, ia merasa tetap telah membunuh leluhur mereka, dan akhirnya memberikan kompensasi kepada mereka. Apa tepatnya kompensasinya? Tidak ada yang tahu. Namun, di benua Jiuyo, beberapa keluarga kuno tahu bahwa sejak saat itu, seharusnya keluarga Huang jatuh setelah kehilangan Venerable Da Huang, namun kenyataannya justru sebaliknya. Keluarga Huang bangkit secara diam-diam, dan dalam waktu 10.000 tahun, tumbuh menjadi keluarga kuno, seperti keluarga Yu setelah Kaisar Yu, dan keluarga Huangfu, keturunan Kaisar Huangfu, dengan akar yang sangat dalam. Qin Yang juga melihat lambang keluarga yang dipakai oleh orang-orang itu. Keluarga Huang. Lambangnya adalah semanggi ungu, dan semua orang mengenakan lambang itu di dada mereka. Semanggi ungu.
Keluarga Huang. Melihat logo itu, Qin Yang tersenyum dan bergumam, tak kusangka itu lambang keluarga Huang. Lao Wei juga ikut tersenyum saat itu, namun tak berkata banyak. Saudara ini, aku Huang Feiwu dari keluarga Huang, ini adikku, Huang Qingqing. Di belakang lelaki tua berambut putih, seorang pemuda melangkah maju. Pemuda itu mengenakan jubah panjang biru muda, dan setiap gerak-geriknya memberi kesan tenang tanpa sedikit pun kesan angkuh. Saudara Huang. Melihat Huang Feiwu dan Huang Qingqing, Liu seolah melihat penyelamat, dan langsung berkata, bunuh anak ini cepat. Qin Yang dari sekte Qingyun ini ingin membunuhku. Mendengar itu, ekspresi Qin Yang langsung menjadi dingin, dan ia menatap Liu. Begitu ditatap Qin Yang, Liu langsung terdiam. Qin Yang tidak mau membuang waktu lagi, lalu memandang Tian Linglong dan berkata, kamu pergi dan terima warisannya dulu, ini sangat penting bagimu. Ya? Tian Linglong tahu bahwa Qin Yang masih membiarkannya menerima warisan pada saat seperti ini, membuktikan bahwa kemunculan keluarga Huang tidak memengaruhinya sama sekali. Figur Tian Linglong pun melayang, mendarat di puncak gunung, dan duduk dengan tenang. Melihat ini, Liu terkejut. Tadi saja Li Heng langsung mati, tapi Tian Linglong tak terlihat mengalami dampak apapun. Bagaimana mungkin? Saat itu barulah Qin Yang menoleh ke Huang Feiwu dan Huang Qingqing. Orang-orang dari keluarga Huang, jaga saja apa yang ditinggalkan leluhurmu dan Kaisar Jiuyo untuk kalian. Mengapa kalian masih datang ke istana Fata Morgana? Kakek Tianyan tidak menyukai leluhur kalian, Huang Zetian. Venerable Da Huang dan kakek Tianyan adalah musuh bebuyutan dulu. Kalau kalian masuk lagi, itu jalan menuju kematian. Qin Yang berkata dengan tenang, dan kalian, keluarga Huang, kenapa bersama dengan keluarga Li? Ini bukan urusan kalian, jangan ikut campur. Nada bicara Qin Yang terdengar seperti nasihat seorang tetua kepada generasi muda, yang membuat orang-orang dari keluarga Huang merasa tak senang. Huang Feiwu pun menatap Qin Yang lebih dalam saat itu. Venerable Da Huang dan Tianyan memang musuh bebuyutan, dan Kaisar Jiuyo memang pernah meninggalkan sesuatu di keluarga Huang. Kedua hal ini tidak mungkin diketahui orang biasa. Qin Yang bisa mengatakannya dengan mudah, jelas bahwa dia bukan orang biasa. Huang Feiwu tetap tenang dan berkata, Tuan Qin, sekte Qingyun didirikan oleh Venerable Qingyun dulu. Meskipun sekarang tidak sehebat dulu, sebagai ketua sekte Qingyun, Tuan Qin tentu harus mengikuti kehendak Venerable Qingyun. Dan Liu adalah keturunan Raja Li. Raja Li adalah salah satu jenderal kesayangan Raja Netherworld, dan pernah diangkat sebagai salah satu dari 3 Kaisar 7 Raja. Raja Netherworld juga merupakan murid kesayangan dari Venerable Qingyun. Pada akhirnya, kalian berdua memiliki hubungan. Mengapa harus saling bermusuhan? Meskipun aku hanya seorang junior, aku berharap kalian berdua bisa mundur selangkah. Huang Feiwu berkata dengan sopan, Tuan Qin, harap tidak memperpanjang masalah ini, dan Liu. Li Heng sudah mati, tapi ini juga karena kesalahan awal kalian. Mari kita akhiri di sini. Bagaimana menurut kalian berdua? Perkataan Huang Feiwu tidak terdengar arogan sama sekali, justru terdengar sangat masuk akal, hingga membuat wajah Qin Yang agak memerah. Setelah batuk ringan, Qin Yang berkata, kamu ini anak muda yang tahu diri. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Aku hanya berharap keluarga Li bisa menahan diri ke depannya. Huang Feiwu ini jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan si brengsek Huang Zetian dulu. Venerable Da Huang dulu adalah si brengsek sejati, sosok yang akan langsung bertarung jika tak cocok. Tak heran kalau keluarga Huang bisa sejajar dengan keluarga Yu dan keluarga Huang Fu selama ini. Tampaknya keluarga kalian mulai mengerti bagaimana hidup setelah kematian leluhur kalian. Terima kasih, Tuan Qin. Sebenarnya, Huang Feiwu tidak punya pilihan lain. Ia sama sekali tidak bisa melihat ke dalam diri Qin Yang. Dengan latar belakang dan kekuatan keluarga Huang, tentu saja mereka tidak takut dengan sekte Qingyun maupun Qin Yang. Namun, Qin Yang ini entah benar-benar bodoh dan nekat, atau ia sangat pintar dan punya kartu rahasia, sehingga tak takut apapun. Tapi hubungan keluarga Li dan keluarga Huang sebagai sesama keturunan Raja Li sangat dalam. Maka dari itu, dia tak bisa begitu saja membiarkan Liu mati. Aku tidak setuju. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan berat dan tegas. Pada saat itu, Liu menatap kakak beradik Huang Feiwu dan Huang Qingqing, lalu tak tahan untuk berseru,
Huang Feiwu, Huang Qingqing, jangan lupa, saat keluarga Huang kalian mengalami kesulitan, justru keluargaku, keluarga Li, yang selalu membantu kalian. Sekarang aku hendak dibunuh oleh bajingan ini, dan kalian malah menyuruhku berhenti? Lalu adikku, Li Heng, telah tewas. Bagaimana aku bisa menjelaskan hal ini kepada paman keduaku? Liu meraung saat itu juga. Kalian takut apa? Ini cuma sekte Qing Yun, dan bocah ini hanya didampingi satu orang yang telah mencapai ranah transformasi dewa. Bantu aku tahan Tian Daoyi, yang lain tidak perlu dikhawatirkan. Adikku tewas, Qin yang ini harus bertanggung jawab. Keluarga Liku tidak akan menelan penghinaan sebesar ini begitu saja. Bagus sekali ucapannya. Saat kata-kata Liu selesai, tepuk tangan dan sorakan terdengar dari arah lain. Di tikungan pegunungan, lebih dari selusin sosok datang satu persatu pada saat itu. Pemuda yang memimpin rombongan tersebut menepuk tangan dan tersenyum sambil berkata, Liu, ucapannya bagus. Bagaimana mungkin keturunan dari 7 raja membiarkan dirinya dipermalukan begitu saja? Qingsu. Melihat orang itu datang, wajah Liu langsung berbinar penuh sukacita. Qingsu, kamu datang di saat yang tepat. Bantu aku tahan Tian Daoyi, dan aku sendiri yang akan menghabisi Qin yang ini. Liu tahu bahwa di sisi Qin yang hanya ada satu orang dalam ranah transformasi dewa, dan juga Lao Luo. Dengan tambahan satu ahli transformasi dewa dari pihak Qingsu, mereka pasti bisa menahan Tian Daoyi. Saat itulah hidup dan mati Qin yang akan berada di tangannya sendiri. Tidak masalah. Qingsu menatap Qin yang dan rombongannya, lalu berkata dengan senyum tipis, orang-orang ini benar-benar tidak tahu diri. Tapi Liu, kurasa kali ini kamu harus menyadari bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Qingsu, sebaiknya jangan berbuat gegabah. Huang Feiwu tampak sedikit cemas dan berkata, masalah ini sebenarnya memang kesalahan Liu dari awal. Akan lebih baik jika semua pihak bisa mundur satu langkah. Pengecut. Qingsu mencibir, Huang Feiwu, kulihat keluarga Huang kalian jadi pengecut setelah Venerable Da Huang mati. Kalian kehilangan keberanian dan semangat. Meski Liu bertindak sedikit semena-mena, paling tidak Li Heng tidak akan mati kan? Kalau kamu tidak peduli, aku peduli. Qingsu mendengus, Liu dan aku adalah keturunan dari 7 raja. Dulu 7 raja bersatu padu, dan sekarang keluarga Qing dan keluarga Li memiliki hubungan erat. Hubungan dua keluarga kita tidak seamburadul seperti milik kalian. Liu menatap Huang Feiwu dan Huang Qingqing dengan wajah dingin, mendengus kesal dan tak berkata apa-apa lagi. Kali ini, Huang Feiwu dan Huang Qingqing terlalu hati-hati. Ketika mereka kembali nanti, dia pasti akan melaporkan ini ke keluarga. Ke depan, hubungan dengan keluarga Huang harus dibatasi. Qingsu, tahan Tian Daoyi. Qin yang itu, akan aku urus sendiri. Liu mendengus tajam. Baik. Dengan satu gerakan tangan Qingsu, seorang sosok segera maju. Aura tersembunyi mengelilinginya. Jelas dia adalah seseorang ranah transformasi dewa. Situasi pada saat itu menjadi tidak menentu. Huang Feiwu dan Huang Qingqing tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga Huang dan keluarga Li memang bersahabat, tetapi kali ini Qin yang tampak benar-benar tidak bisa diremehkan. Sebagai pemuda paling menonjol di generasi muda keluarga Huang, Huang Feiwu mempercayai intuisi dirinya sendiri. Namun jelas, Liu dan Qingsu adalah keturunan Raja Li dan Raja Qing dari 7 raja. Mereka tumbuh dengan kemewahan dan dipenuhi kemuliaan akan nenek moyang mereka. Dalam hati mereka, Qin yang tidak lebih dari seorang rendahan. Apa sudah selesai negosiasinya? Melihat ekspresi penuh ancaman dari mereka berdua, Qin yang berkata dengan tenang, dulu, Raja Li sangat tegas dan Raja Qing begitu murah hati. Aku tidak menyangka bahwa keturunan mereka akan menjadi seperti ini. Awalnya, ketika melihat keturunan dari 3 kaisar dan 7 raja, aku merasa begitu murka. Dan sekarang kalian malah mencari mati dengan menggangguku. Dia memang sangat muak dengan 3 kaisar dan 7 raja. Benar-benar bocah bermulut tajam. Nenek moyangku, Raja Qing, dikenal sebagai sosok murah hati yang dipuji oleh Kaisar Jiuyo. Siapa kamu sebenarnya? Murah hati pantatmu. Qin yang melangkah maju dan mendengus, Lao Wei, tendang bocah itu ke sini. Shuh. Dalam sekejap, bayangan melesat,
dan sosok Lao Wei melintas dengan cepat. Duar. Sosok King Su pun langsung jatuh menghantam tanah. Begitu ia mendongak, King Su melihat wajah Qin yang tepat di hadapannya. Aku. King Su tertegun. Mengapa ia tiba-tiba berlutut di depan Qin Yang? Pada saat itu juga, Lao Luo dan ahli transformasi dewa dari pihak keluarga Qing pun mulai berkeringat dingin karena kaget. Apa yang terjadi barusan? Padahal mereka berdua juga berada di tingkat pertama ranah transformasi dewa, tetapi tidak sempat bereaksi sedikit pun. Bayangan itu terlalu cepat. Kini, mereka berdua memandang Lao Wei yang berdiri di sisi Qin Yang dengan tatapan ngeri. Paman King. Huang Feiwu menatap pria parubaya di sisinya dengan ekspresi terkejut. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, orang itu juga ranah transformasi dewa, dan bukan hanya satu tingkat. Begitu kata-kata itu keluar, Huang Feiwu menatap Qin Yang. Benar saja, dugaannya tidak meleset. Qin Yang memang bukan orang sembarangan seperti yang terlihat. Ia memang pantas bersikap angkuh. Munculnya satu lagi ahli transformasi dewa di sisi Qin Yang, dan bahkan lebih kuat dari satu tingkat biasa, sungguh mencengangkan. Ranah transformasi dewa hanya ada di 4 sekte besar dan keluarga bangsawan kuno, tapi Qin Yang punya 2 orang seperti itu di sisinya. Bocah ini luar biasa. Masih mau bersikap sok hebat? Qin Yang menatap King Su dengan acuh tak acuh, masih mau mencoba membunuhku? Bocah, berani-beraninya kamu menyentuhku. Kalau kamu membunuhku hari ini, keluarga Qing akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Boom! Begitu Qin Yang selesai bicara, tinjunya langsung menghantam, dan kepala King Su meledak, darah mengucur deras. Di tempat itu, suasana langsung sunyi senyap. Lao Wei, bunuh mereka semua. Ekspresi Qin Yang menjadi sangat dingin saat itu juga. Hahaha. Qin Yang memberi perintah, dan Lao Wei segera melaksanakan. Ia tidak pernah meragukan perintah dari Qin Yang. Dan memang, ia memahami perasaan Qin Yang. Elder Luo dan ahli transformasi dewa dari keluarga Qing langsung berubah wajah karena terkejut, lalu buru-buru menahan Lao Wei. Qin Yang sudah tidak peduli lagi. Ia menoleh ke Huang Feiwu dan Huang Qingqing, lalu mengangguk. Orang-orang dari keluarga Huang, perubahan yang kalian alami benar-benar di luar dugaanku. Qin Yang menatap mereka berdua, lalu berkata perlahan, namun, keluarga Huang kalian memiliki warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Jiuyo, itu sudah cukup untuk membuat kalian disegani di Jiuyo. Jadi sebaiknya kalian, kakak beradik, tinggalkan istana Fata Morgana ini. Walaupun kakek Tianyan sudah mati puluhan ribu tahun, bukan berarti ia tak bisa mengetahui bahwa kalian berasal dari keluarga Huang. Kalau ia mengetahuinya, nasib kalian akan mengenaskan. Setelah Qin Yang mengucapkan kata-kata itu, ia pun berbalik dan berjalan pergi dengan santai. Namun, begitu Lao Wei bergerak, pertempuran pun tidak berlangsung lama. 2 ahli yang telah mencapai tingkat transformasi dewa itu, tetap saja seperti tahu busuk di tangan Lao Wei, sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan. Begitu Tian Daohi mencapai tingkat transformasi dewa, ia langsung mengetahui seberapa kuat Lao Wei. Tingkat kekuatan seperti ini setidaknya berada di level putaran keempat atau kelima dari ranah transformasi dewa. Padahal, para ketua dari 4 sekte besar pun hanya berada di level ini. Situasi saat ini tampak cukup mengejutkan. Huang Feiwu dan Huang Qingqing sama-sama merasa merinding. Pemuda yang selama ini menunjukkan senyum di wajah dan berbicara dengan tenang itu tampak sederhana, namun ketegasan dalam tindakannya sungguh sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, Qin Yang telah membunuh Li Yu dan King Su. Keduanya adalah tokoh paling menonjol dari keluarga Li dan keluarga Qing, dan kini mereka mati di sini. Bagaimana mungkin keluarga Li dan keluarga Qing akan tinggal diam? Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Huang Qingqing menatap Huang Feiwu dan tak bisa menahan diri untuk berkata, meskipun orang ini terlihat sombong, namun dia memang pantas untuk sombong, dan apa yang dikatakannya juga benar. Nenek moyang kita sejak dulu memang berseteru dengan si lelaki tua pemilik istana Fata Morgana. Kita bisa berada dalam bahaya jika tetap memasuki istana Fata Morgana kali ini. Kalau begitu, kita lanjutkan saja. Huang Feiwu pun berkata dengan tegas, keluarga Huang memiliki cita-cita besar. Jika kamu dan aku, sebagai kakak beradik, tidak mampu bersinar dalam keluarga, kapan cita-cita ayah akan terwujud?
Mendengar itu, ekspresi Huang Qingqing pun berangsur-angsur menjadi teguh. Saat ini, Qin Yang membawa Jian Xiaoming dan Shen Wenxuan untuk melanjutkan memilih gunung tempat pelatihan. Tangan Qiqia Tongxin milik Shen Wenxuan bisa dibilang merupakan anugerah dari langit, tetapi memang sulit untuk memaksimalkan potensinya hanya dengan bimbingan Qin Yang. Kali ini, Qin Yang secara khusus memilihkan sebuah gunung yang unik untuk Shen Wenxuan. Adapun Jian Xiaoming, Qin Yang tidak memilihkan warisan ilmu pedang untuknya. Di seluruh benua Jiuyo, dalam hal ilmu pedang saja, selama 10.000 tahun terakhir, tidak ada yang bisa menandingi ahli pedang dari Gunung Jianyin selain dirinya sendiri. Jian Xiaoming sudah memiliki warisan dari leluhurnya sendiri, itu sudah cukup. Yang ia butuhkan sekarang adalah keteguhan hati. Bakat pemuda ini tidak buruk, ditambah warisan, ia cukup untuk menjadi seorang ahli pedang, tetapi, ia belum bisa benar-benar menenangkan diri. Kali ini, yang dipilihkan Qin Yang untuknya adalah latihan membentuk tekad dan keteguhan hati dalam dunia seni bela diri. Pada akhirnya, kelima tetua, Tian Daoji, dan penjaga tua yang telah kembali semuanya menunggu dengan tenang. Pemahaman dan pengetahuan Qin Yang tentang tempat ini jelas jauh melampaui mereka semua. Penatua Agung, pergilah menjemput Song Dahai, Fu Huan, dan Xin Su, lalu bawa mereka kembali. Tian Daoji, tunggu Tian Linglong. Dia sekarang adalah murid unggulan dari King Yunzong kita. Adapun Lao Wei. Aku mengerti. Lao Wei memberi salam dan pergi dari tempat itu. Qin Yang pun menghela napas dan melihat sekeliling. Seharusnya sekarang giliranku. Ia kini sedang mendalami tubuh Gio Petir, dan telah melatih tubuhnya menjadi sangat kuat. Tubuh Gio Petir adalah fisik yang sangat dominan, yang harus ditempa dengan petir spiritual, petir suci, petir langit, dan sebagainya. Namun, bagi dirinya sekarang, tingkat kultivasinya masih berada di ranah Tianwu dan belum mengalami peningkatan. Kali ini, Jian Xiaoming, Fu Huan, dan yang lainnya akan mengalami peningkatan besar. Sebagai kepala sekte, ia tentu tidak bisa tertinggal. Qin Yang melangkah ke depan, melihat sekeliling, lalu mulai menyusuri pegunungan. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah gunung, dan membuat keputusan. Tahap keempat dari tubuh Gio Petir adalah penampakan naga petir ular, dan tahap kelima adalah raungan naga petir. Qin Yang bergumam pada dirinya sendiri dan melangkah ke atas gunung. Tiba-tiba, formasi ilusi pun diaktifkan, dan sosok Qin Yang tampak melihat ke depan tanpa bersuara. Ia melangkah dan naik ke puncak gunung. Suara petir yang bergemuruh seolah memenuhi pendengaran. Suara ledakan yang berat dan memekakan, bahkan bagi seseorang yang berada di ranah Tianwu, jika tidak berhati-hati, bisa mati dengan cara yang mengerikan. Qin Yang mendengus, dan tubuh Gio Petirnya pun diaktifkan. Tubuh Giok petir tingkat 3 membuat seluruh tubuhnya tampak seperti giok spiritual, memancarkan cahaya hijau zamrud. Tubuh ini seolah memiliki potensi tak terbatas. Qin Yang tidak puas, dibandingkan dengan tubuhku sebelumnya, tubuh ini memang masih sangat jauh. Namun, jika aku meningkatkannya secara bertahap sesuai dengan teknik fisik yang kulatih, seharusnya aku bisa mengembalikan kekuatan tubuh dewa yang dulu kumiliki. Tidak. Qin Yang terdiam sejenak, lalu berkata lagi, aku harus mengembalikan kekuatan tubuh dewa itu. Kalau tidak, banyak rahasia garis keturunan yang tidak bisa kugunakan sekarang. 9 petir sejati Yuan, jenis petir terlemah di langit, mungkin agak sulit untuk kutahan sekarang, tapi seharusnya tidak masalah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Yang pun duduk bersila. Di puncak gunung, suara petir bergemuruh dan menggema ke segala penjuru, membuat orang yang mendengarnya merasa ngeri. Namun Qin yang berada di tengah badai petir itu, tetap tenang seperti biasa. Namun seiring berjalannya waktu, retakan mulai muncul di permukaan tubuh Qin Yang. Retakan itu menyebar seperti porselen yang pecah, dan tubuh Qin Yang tampaknya hendak hancur. Kejadian ini berlangsung selama beberapa hari, hingga akhirnya, dengan suara retakan yang pelan, tubuh Qin Yang pun pecah. Namun, yang pecah bukanlah tubuhnya, melainkan lapisan kulit luar yang terkelupas. Pada saat itu, Qin Yang melangkah keluar dari kulit lamanya, seperti seekor ular yang berganti kulit. Pakaian di tubuhnya sudah hancur dan menjadi abu. Kini, Qin Yang berdiri di puncak gunung dengan ekspresi tenang. Sepasang matanya terbuka dengan tiba-tiba, dan saat ia mengepalkan tangan, bayangan naga dan ular seolah tampak berputar di balik matanya.
Saat ia membuka mulut sedikit, tenggorokannya pun menggelegar seperti suara petir. Penampakan naga petir ular, tahap keempat. Raungan naga petir, tahap kelima. Qin Yang mengepalkan tinju, dan sehelai pakaian pun muncul di tubuhnya. Kini, meskipun tubuhnya masih terlihat agak kurus, tetapi otot-otot di seluruh tubuhnya sangat proporsional, dan setiap gerakannya memberi kesan bahwa ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik tubuhnya. 4 perubahan di ranah Tianwu. Qin Yang menyunggingkan senyum tipis dan berkata, kenaikan seperti ini, hanya dari perubahan pertama ke perubahan keempat, sungguh mengecewakan. Jika kata-katanya didengar oleh para jenius lainnya, mereka pasti akan muntah darah. Dalam 7 perubahan di ranah Tianwu, setiap perubahan sangat sulit dicapai. Namun Qin Yang langsung meningkat 3 perubahan sekaligus, dan masih belum puas. Tapi, kalau aku masuk ke hutan Fata Morgana dan meningkatkan lagi, seharusnya aku bisa mencapai perubahan ke-7 dari ranah Tianwu. Saat itu, aku bisa menembus ke tahap 6 dari tubuh petir penguasa. Begitu tubuh petir penguasa disempurnakan, maka membunuh siapapun di ranah Tianyuan bisa dilakukan dengan mudah. Ucapan seperti ini, keluar dari seorang pemuda yang baru saja mencapai perubahan keempat dari ranah Tianwu, memang terdengar mustahil. Namun Qin Yang tahu bahwa itu bukan omong kosong. Pada kehidupan ke-8-nya, ia dikenal sebagai Kaisar Penakluk Surga, juga disebut sebagai Kaisar Tubuh, yang telah mencatat semua teknik pelatihan tubuh di dunia, dan menyusunnya menjadi kitab tubuh. Dalam kehidupan ke-9 reinkarnasinya, Qin Yang tidak hanya mencetak nama besar, tetapi setiap kehidupan memiliki fokusnya masing-masing. Kaisar Pedang Qin Yun, berfokus pada jalan pedang. Kaisar Pil 9 Yuan, berfokus pada alkimia. Kaisar Penempas Surga, berfokus pada keterampilan menempas senjata. Sang Penyegel Surga, berfokus pada teknik formasi. Kaisar Tubuh Penakluk Surga, berfokus pada teknik tubuh. Sol Wu Tianzun, berfokus pada seni jiwa. Bisa dikatakan, pengalaman 6 kehidupan terakhir membuatnya layak untuk berkata tanpa ragu. Di 9 surga dan 10 dunia, di segala penjuru dunia, hampir tidak ada orang yang memiliki pemahaman lebih dalam darinya dalam bidang-bidang tersebut. Tuan, Qin Yang turun dari gunung, Lao Wei dan yang lainnya sudah berkumpul di sana. Kakak, kamu sudah mencapai tahap 4 ranah Tianwu? Jian Xiaoming bertanya dengan takjub. Aku berlatih keras selama 2 tahun dan baru mencapai perubahan pertama ranah Tianwu. Warisan dan tempaan hari ini, membantuku mencapai perubahan ketiga. Tapi kamu malah menghempasku begitu saja. Kamu bilang berlatih keras? Qin Yang menatap Jian Xiaoming dengan kesal. Namun saat itu, Shen Wenxuan, Li Yifan, Tian Linglong, Fu Huan, dan yang lainnya juga menunjukkan peningkatan besar. Setidaknya, mereka semua telah memasuki ranah Tianwu. Qin Yang menoleh pada Tetua Agung, dan tersenyum, setidaknya di sekte Qin Yun kita, sekarang ada lebih dari 1 murid inti. Tetua Agung tersenyum malu mendengarnya. Dulu, saat Qin Yang membagi murid-murid menjadi 4 tingkatan, inti, pewaris sejati, murid dalam, dan murid luar. Dan murid inti harus mencapai ranah Tianwu, Tetua Agung menganggapnya sebagai angan-angan. Tapi kali ini, benar-benar nyata. Fu Huan, Xin Su, dan Song Dahai, ketiganya telah mengalami perubahan ke ranah Tianwu. Hanya dengan pencapaian ini saja, sekte Qin Yun sudah lebih unggul dibandingkan sekte-sekte tingkat 2 lainnya. Belum lagi ada Tian Linglong, Shen Wenxuan, Li Yifan, dan Jian Xiaoming yang menjadi tolok ukur kekuatan. Keempat orang ini, bahkan di antara 4 sekte besar, tetap dianggap sebagai jenius tingkat atas. Baiklah, karena semua sudah mengalami peningkatan, kalian bisa masuk ke tempat berikutnya dan mengasah ranah kalian lebih lanjut, ujar Qin Yang. Ia menambahkan, peningkatan ranah yang tiba-tiba, bisa membuat kalian tidak sanggup mengendalikan kekuatannya. Jadi, sebaiknya segera beradaptasi. Semua orang mengangguk paham. Di wilayah pegunungan Fata Morgana ini, pasti masih ada hal-hal yang lebih kuat dan aneh dari yang telah mereka temui. Namun hanya dengan yang ada sekarang, mereka sudah memperoleh banyak manfaat. Kelompok ini bukan orang-orang serakah. Mereka paham betul bahwa terlalu banyak mengejar justru bisa berakibat buruk. Lebih dari selusin orang pun kembali melanjutkan perjalanan. Hari ini, Qin Yang memimpin mereka melintasi pegunungan untuk mencari misteri dan kekuatan dari puluhan ribu tahun silam.
Kakak, kemana tujuan kita selanjutnya? Hutan Fata Morgana. Qin Yang tersenyum tipis dan menjawab, itu tempat yang bagus. Hutan Fata Morgana? Tian Daoi berkata, aku dengar istana Fata Morgana dulu, punya pondasi yang sangat kuat. Bahkan ada tokoh nomor satu seperti kakek Tianyan, yang membangun istana itu menjadi tempat suci di dunia. Konon, hutan Fata Morgana adalah hutan yang memungkinkan seseorang masuk ke dunia mimpi, dan di sana, mereka bisa bertarung sepuasnya, mengasah kekuatan, bahkan mati, tetapi hanya terbangun dari mimpi. Namun, pertempuran di alam mimpi itu bisa memengaruhi kekuatan nyata. Tian Daoi menghela napas. Jika bisa mencapai tingkat itu, sungguh luar biasa. Kamu benar, tapi kamu melewatkan satu hal penting, timpal Qin Yang. Di hutan Fata Morgana, jika kamu mati, tubuhmu memang tidak akan mati. Tapi sensasi kematian di sana, walaupun hanya mimpi, akan terasa nyata dan membekas sangat dalam. Pengalaman itu bisa menciptakan iblis hati. Tempaan di hutan Fata Morgana adalah ujian. Jika kamu mati dan terbangun, itu adalah ujian yang lain lagi. Mendengar itu, yang lain pun mengangguk. Bagaimanapun juga, sejak kecil, semua orang pasti pernah mengalami mimpi buruk. Namun di hutan Fata Morgana, kematian dalam mimpi jauh lebih menakutkan dan sulit dilupakan dibandingkan mimpi buruk biasa. Qin Yang menambahkan lagi pula, kematian di hutan Fata Morgana belum tentu tidak nyata. Mendengar ini, Tian Daoi pun tertegun. Jika memang begitu, hutan Fata Morgana jelas menjadi tempat yang sangat mengerikan. Saat lebih dari selusin orang melanjutkan perjalanan, mereka perlahan meninggalkan wilayah pegunungan Fata Morgana dan tiba di hutan Fata Morgana. Itu adalah hutan luas yang sekilas tak berbeda dari hutan biasa. Namun di tepinya, mereka melihat suatu area yang diselimuti kabut tipis. Di area itu, ratusan sosok terlihat berdiri atau duduk dalam posisi aneh, namun semuanya tidak bergerak sedikit pun. Apa ini hutan Fata Morgana? Tanya Jian Xiaoming sambil melihat sekeliling. Ya. Qin Yang menjawab perlahan, di pinggirannya ada formasi kuat. Begitu masuk, tak peduli kamu berada di ranah Tianwu, Tianyuan, Tongtian, atau bahkan ranah transformasi dewa, dalam 3 helaan napas, kamu akan masuk ke dunia mimpi. Setelah masuk, tubuhmu akan tetap berada di sini, tak akan bergerak kecuali kamu bangun kembali. Dunia mimpi itu adalah hutan tak berujung di depan sana. Nada bicara Qin Yang mulai melunak. Begitu masuk, kalian mungkin akan terpencar, jadi berhati-hatilah. Kalau baru masuk lalu langsung mati, itu kerugian besar. Mengerti? Jian Xiaoming berseru penuh semangat, di sini kita bisa mengasah kekuatan tanpa khawatir kan? Ya. Jian Xiaoming langsung bersorak kegirangan. Kalau memang begitu, tak perlu sungkan lagi. Qin Yang juga tampak bersemangat. Di hutan Fata Morgana, seperti halnya dunia nyata, ada banyak binatang buas spiritual. Kini ia telah mencapai 4 perubahan ranah Tianwu, tempat ini sangat cocok untuk berlatih. Selain itu, kekuatan tubuh Yulei miliknya belum pernah diperlihatkan sepenuhnya. Hal ini membuatnya makin tak sabar. Mereka pun melangkah masuk ke dalam hutan satu persatu. Dalam sekejap, hawa kantuk yang pekat menyelimuti. Lebih dari selusin sosok langsung terlelap dalam tidur yang dalam. Sesaat kemudian, sosok Qin Yang muncul di kaki sebuah bukit kecil. Tak ada siapapun di sekelilingnya. Saat itu, tubuhnya tampak sangat nyata, seolah benar-benar hadir. Jika disentuh, rasanya pun seperti menyentuh tubuh sungguhan. Dengan sorot mata tajam, menatap ke depan, tubuh Qin Yang menghilang secepat kilat. Sejak masuk ke istana Fata Morgana, ia sibuk mengurus kenaikan tingkat para tetua dan yang lainnya. Kini, waktunya untuk fokus pada peningkatan dirinya sendiri. Sementara itu, di hutan Fata Morgana, Lao Wei duduk tegak. Matanya yang tadinya tertutup, kini terbuka sedikit. Melihat Qin Yang di sampingnya yang juga duduk tegak, Lao Wei menatap tenang, memandang sekeliling, lalu kembali menutup mata dan tidak bergerak sama sekali, seolah ia juga telah masuk ke dalam hutan Fata Morgana. Lao Wei tahu, di dalam hutan Fata Morgana, Qin Yang tak terkalahkan, tak ada yang bisa melukainya. Namun di dunia nyata, tubuh Qin Yang tetap berada di sana, dan itu yang paling krusial. Meskipun kemungkinan Qin Yang diserang hanyalah 1 banding 10.000,
Lao Wei tak akan membiarkannya terjadi. Pada saat yang sama, di sisi lain, Jian Xiaoming, Tian Linglong, Shen Wenxuan, 5 tetua, Tian Daoyi, dan yang lainnya juga telah memasuki hutan Fata Morgana dan mulai tersebar. Boom! Di hutan Fata Morgana, di antara pegunungan dan hutan, pepohonan tumbang dan debu beterbangan. Tubuh besar seekor binatang roh perlahan jatuh ke tanah. Dan di hadapan binatang roh itu, sebuah sosok perlahan berdiri, memandang ke depan, dan menghembuskan napas. Binatang roh tingkat 6, dibunuh dengan mudah. Qin Yang menggerakkan tangannya saat itu, dan gemuruh petir perlahan menghilang. Tubuh petir giok telah mencapai tahap nyanyian naga petir kelima, dan barulah Qin Yang benar-benar merasakan dominasi dan kekuatan sejati dari tubuh petir giok tersebut. Tubuh logam campuran Yin Yang, serta tubuh petir giok yang sedang ia latih sekarang, semuanya dirumuskan dari kerja kerasnya. Untuk kedua seni fisik ini, tubuh logam campuran Yin Yang berfokus pada ranah 4 alam roh, sedangkan tubuh petir giok mencakup 3 tingkat di atasnya, ranah martial bumi, ranah Tianwu, dan ranah Tianyuan. Tubuh logam campuran Yin Yang telah mencapai kesempurnaan, dan tubuh petir giok juga akhirnya mulai menunjukkan perkembangannya. Lanjutkan. Qin Yang menatap ke depan dan menyipitkan matanya. Meskipun dia telah bereinkarnasi selama 9 kehidupan, latihannya tetap harus ditempuh setahap demi setahap. Kali ini memasuki hutan Fata Morgana, bukan hanya Li Yifan, Shen Wenxuan, dan Jian Xiaoming yang membutuhkan penempaan, tapi dia juga. Boom! Tepat saat Qin Yang hendak melanjutkan pencariannya terhadap binatang mimpi, di hutan Fata Morgana, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang telinga. Sepertinya suara itu sangat dekat dengannya. Gadis kecil, tidak semudah itu melarikan diri. Terdengar suara meremehkan, dan begitu suara itu berhenti, tiba-tiba aliran udara menerjang ke arah Qin Yang. Minggir! Melihat ada yang menghalangi jalannya, sosok wanita cantik itu langsung berteriak nyaring. Namun ekspresi Qin Yang saat itu justru terlihat aneh. Lin Weiyu. Ternyata kamu, Qin Yang. Lin Weiyu tampak sangat kacau saat itu. Pakaian dan roknya seperti terpotong oleh energi pedang, dan kulitnya terluka di sana-sini. Saat Qin Yang melihat penampilan Lin Weiyu yang sedang melarikan diri, dia pun tertawa. Tuan muda dari Jiang'e yang begitu agung, dikejar-kejar seperti ini, kalau diceritakan pasti memalukan. Masih sempat-sempatnya menertawaiku. Lin Weiyu mendengus dan berkata, cepat bantu aku. Bantu kamu? Kenapa aku harus membantumu? Kamu membuat aku kesal. Lin Weiyu hampir menangis, lalu berkata marah, sudahlah, aku salah menilai kamu. Orang-orang keji itu bukan hanya ingin membunuhku, tapi ingin mempermalukanku. Hutan mimpi ini terasa seperti pengalaman nyata. Kalau aku sampai dipermalukan, aku tidak akan bisa keluar dari sini seumur hidupku. Di sana, sebuah teriakan terdengar saat itu, dan perlahan, puluhan sosok muncul satu persatu. Mereka semua mengenakan pakaian dengan lambang yang sama. Jika diperhatikan lebih dekat, ternyata mereka berasal dari Istana Raja Suci. Dan orang yang berada di barisan paling depan, kebetulan adalah Wang Qingze. Ketika Wang Qingze melihat Qin Yang berdiri di samping Lin Weiyu, matanya menyipit. Haha. Wang Qingze tertawa terbahak-bahak dan berkata, Qin Yang, kebetulan sekali. Tapi kali ini, kamu tidak punya ahli di ranah Tianyuan untuk membantumu. Meskipun kamu ingin bersembunyi seperti kura-kura, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lin Weiyu tiba-tiba teringat, sebelum masuk ke Istana Fata Morgana, Wang Qingze memang sangat dendam terhadap Qin Yang. Kali ini kamu takkan bisa lari lagi. Siapa bilang aku mau lari? Qin Yang tersenyum tipis, melangkah ke depan, lalu merangkul pinggang ramping Lin Weiyu dengan satu tangan. Kalian benar-benar berani. Qin Yang berkata dengan arogan, perempuan milikku, berani-beraninya kalian sentuh? Perempuanmu? Perempuanmu? Hampir bersamaan, baik Wang Qingze maupun Lin Weiyu terkejut. Sejak kapan Lin Weiyu menjadi perempuan Qin Yang? Qin Yang berkata pelan saat itu, aku sedang membantumu. Lin Weiyu mencoba melepaskan diri, tapi mendapati bahwa genggaman Qin Yang seperti penjepit besi, tak bisa digerakkan. Sejak kapan orang ini jadi sekuat ini? Tentu saja dia perempuan milikku. Saat itu juga,
Qin Yang merangkul pinggang Lin Weiyu dengan satu tangan, dan berkata sambil tersenyum, "Aku dan Weiyu sudah lama menikah. Kenapa? Kalian ingin membuli perempuanku?" Mendengar itu, mata Lin Weiyu membelalak, menatap Qin Yang dengan tidak percaya. Namun di saat yang sama, Wang Qingze semakin marah. Tadinya dia mengira, bertemu Lin Weiyu yang sendirian, adalah kesempatan emas. Di tempat mimpi ini, apapun yang terjadi pada Lin Weiyu, tak boleh dia ceritakan keluar. Tak disangka, Lin Weiyu malah sudah milik Qin Yang. Pantas saja. Saat itu juga, Wang Qingze menatap Lin Weiyu dengan seksama. Pantas? Pantas apa? Lin Weiyu memandang Wang Qingze dengan bingung. Sepertinya dia percaya perkataan Qin Yang. Apa maksudmu sebenarnya? Lin Weiyu menatap Qin Yang dengan tajam dan mendengus, berani-beraninya berlaku tak sopan padaku. Hati-hati, kupotong saja milikmu. Bukankah aku sedang mengalihkan perhatian mereka darimu? Kata Qin Yang santai. Lihat Wang Qingze itu, tatapannya seperti ingin menguliti aku hidup-hidup. Tapi lihat matamu penuh jijik ke arahku. Kamu? Lin Weiyu terlalu malas untuk berdebat. Percuma beradu mulut dengan Qin Yang. Orang itu sudah mencapai tahap ke-6 ranah Tianwu. Kamu bukan tandingannya. Lihat juga belasan orang di sekelilingnya, semuanya ada di ranah Tianwu. Ranah bukan satu-satunya penentu hasil pertarungan. Telapak tangan Qin Yang menepuk lembut punggung Lin Weiyu dan berkata, "Kamu perempuan milikku, tetaplah di sini dan lihat bagaimana aku menghabisi mereka." Adegan ini, ditatap mata Wang Qingze, membuatnya hampir terbakar oleh amarah. "Bunuh bocah itu untukku." Swos. Langsung saja, dua sosok melesat maju. Keduanya adalah ahli di ranah Tianwu. Mereka langsung mengayunkan pedang ke arah Qin Yang. Lin Weiyu buru-buru memanfaatkan kesempatan itu untuk menelan sebuah pil. Qin Yang paling hanya bisa bertahan sebentar. Kalau Wang Qingze ikut turun tangan, Qin Yang pasti kalah, dan dia harus segera memulihkan diri. Di hutan Fata Morgana ini, semuanya terasa nyata. Semua yang dibawa juga nyata, dan karena itulah, jika mati di sini, rasa sakitnya pun sangat nyata. Oleh karena itu, jika sampai dipermalukan oleh Wang Qingze dan kelompoknya, lebih baik langsung mati saja. Bang! Bang! Tepat saat Lin Weiyu memikirkan hal itu, tiba-tiba dua suara benturan terdengar keras. Saat itu juga, Qin Yang justru menangkap salah satu dari dua sosok yang melesat ke arahnya. Qin Yang mengayunkan tubuh ke kiri dan kanan, lalu langsung membenturkan kedua tubuh itu satu sama lain. Suara patah tulang terdengar, darah menyembur, dan kedua sosok itu tewas seketika. Gerakan sesaat itu, mengalir seperti air, membuat Lin Weiyu tercengang, dan Wang Qingze pun menatap Qin Yang dengan tidak percaya. 4 perubahan di ranah Tianwu. Baik Wang Qingze maupun Lin Weiyu tidak menyangka bahwa Qin Yang, yang sebelumnya hanya berada di tahap pertama ranah Tianwu, kini telah mencapai tahap keempat, hanya dalam waktu singkat. Ini benar-benar sulit dipercaya. Namun, betapapun sulit dipercayai, orang akan segera mengerti bahwa, di dalam istana Fata Morgana terdapat banyak legenda, dan Qin Yang pasti mendapatkan semacam keberuntungan luar biasa, hingga bisa langsung naik 3 tahap. Ekspresi Wang Qingze saat itu menjadi sangat serius. Sepertinya kamu memang mendapatkan suatu peluang besar. Pantas saja kamu berani tetap tinggal di sini. Kalau hanya kamu sendiri, mau berani tetap tinggal atau tidak bukan masalah. Bagaimanapun, aku harus melindungi wanitaku agar tidak dilecehkan. Sambil berkata demikian, Qin Yang menoleh pada Lin Weiyu sambil tersenyum, membuat Lin Weiyu memutar matanya dengan kesal. Baiklah, tak tahu diri. Aku ingin melihat kemampuan macam apa yang kamu miliki. Aku, Wang Qingze, tidak takut pada seseorang di tahap 4 ranah Tianwu. Selesai berkata, Wang Qingze melangkah maju. Jelas, dia akan turun tangan sendiri. Wajah Qin Yang tetap tenang saat menatap Wang Qingze. Namun, Lin Weiyu justru menjadi panik. Wang Qingze berada di tahap 6 ranah Tianwu, dan kemampuan terbesarnya adalah tubuh raja. Tubuh spiritual, tubuh suci, tubuh raja, tubuh kaisar, tubuh dewa, dan tubuh agung. Itulah 6 tubuh khusus. Siapapun yang bisa membangkitkan tubuh spiritual saja, sudah tergolong jenius luar biasa.
Sedangkan tubuh raja adalah sesuatu yang benar-benar langka. Tubuh Raja Darah. Wang Qingze tidak meremehkan Qin Yang sedikit pun, dan langsung membangkitkan tubuh rajanya. Dalam sekejap, aura darah yang mendidih menyelimuti tubuhnya. Qin Yang berkata sambil tersenyum, "Pantas saja begitu percaya diri, rupanya kamu memiliki tubuh Raja Darah." "Qin Yang, kalau bukan karena Tian Linglong hari itu, aku sudah memberimu pelajaran. Istana Raja Suci, bukan tempat yang bisa seenaknya dilawan oleh murid sekte Qing Yun. Kalau bukan karena Ziking sedang berlatih di istanamu, aku sudah membunuhmu sejak lama. Mana mungkin kamu bisa bersikap begini sekarang?" Qin Yang menjawab dengan datar, "Tapi hari ini kamu datang untuk mati lagi. Kalau aku tidak mengabulkan keinginanmu, orang-orang mungkin akan benar-benar mengira aku takut pada istana Raja Suci." Mendengar itu, Wang Qingze semakin marah. Qin Yang baru berada di tahap 4 ranah Tianwu, namun sikap percaya dirinya seolah-olah berada di alam Tianyuan. Menyebalkan sekali. Tinju Raja Darah. Wang Qingze melayangkan tinjunya, aura yang menggelegak meledak dengan keras. Busur petir. Saat itu juga, Qin Yang mengangkat tangannya, dan udara di depannya tampak terdistorsi. Busur listrik muncul dan langsung menghantam Wang Qingze. Dum! Terdengar suara retakan yang dalam, Qin Yang berdiri tanpa bergeming, tetapi wajah Wang Qingze pucat dan ia mundur selangkah demi selangkah. Adegan ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Beberapa murid Istana Raja Suci, bahkan sudah siap untuk menyaksikan Qin Yang memuntahkan darah dan memohon ampun sambil berlutut. Namun, dalam pertarungan ini, Wang Qingze yang telah membangkitkan tubuh Raja Darah, ternyata tidak mampu menandingi Qin Yang sama sekali. "Aku meremehkanmu." Wang Qingze benar-benar terkejut. Tubuh lawan ini terlalu kuat, bahkan tampaknya melebihi tubuh raja miliknya. Bagaimana dia tahu bahwa Qin Yang sudah melatih tinju raungan harimau dan naga saat masih berada di alam 9 gerbang? Teknik tinju itu sangat mematikan dan dapat membentuk tubuh yang lebih kuat lewat latihan terus-menerus. Kemudian, di ranah 4 roh, ia melatih tubuh campuran Yin dan Yang. Dan sekarang, tubuh petir giok telah mencapai tingkat kelima. Ketiga seni tubuh ini adalah seni tubuh terbaik yang telah ia pilih dari akumulasi pengalamannya selama 9 kehidupan. Sekarang, tubuhnya, bahkan tubuh raja sekalipun, tidak bisa menandinginya. Lanjut. Saat itu juga, Qin Yang mengacungkan satu jari, mengisyaratkan tantangan pada Wang Qingze sambil tersenyum mengejek. Dia ingin melihat sampai di mana kemampuan Wang Qingze sebenarnya. "Kamu cari mati, biar aku kabulkan." Wang Qingze mendengus, tubuhnya melesat ke depan, dan kembali melayangkan pukulan. Tinju Darah Penguasa. Pukulan kali ini, tangan Wang Qingze dipenuhi darah, dan wajahnya mendadak menjadi pucat. Namun, cap tinjunya memancarkan cahaya merah darah. "Tubuh Raja Darah jenis apa yang kamu latih hingga menjadi hantu seperti ini?" Tanpa banyak bicara, Qin Yang melangkah maju. Bola petir. Satu pukulan dilayangkan, dan tinju Qin Yang seolah berubah menjadi bola petir, mendorong seluruh udara di sekitarnya. Kekuatan dahsyat pun meledak. Boom! Petir merupakan elemen yang paling ganas dari langit dan bumi, tak terlihat namun bersuara. Seorang pejuang yang kuat akan memicu bencana petir saat naik tingkat, dan petir tersebut adalah hukuman dari langit. Latihan bela diri adalah melawan kehendak langit. Jika tidak maju, maka akan mundur, bahkan lenyap. Petir sebagai bentuk hukuman langit dan bumi adalah simbol ketegasan dan keadilan. Bola petir meledak tanpa bentuk, namun suaranya menggema hebat, sepenuhnya menenggelamkan serangan Wang Qingze. Saat itu juga, semua orang merasa gendang telinga mereka berdengung, dan detak jantung mereka meningkat tajam. Serangan Qin Yang terlalu mengerikan. Bagaimana rasanya? Qin Yang menepuk tangannya sambil memandang Wang Qingze dengan sinis. Tubuh petir giok yang ia latih, bahkan jika diletakkan di dunia para dewa, adalah metode latihan tubuh kelas 1. Tubuh raja? Meskipun Wang Qingze memiliki tubuh raja, penggunaannya masih sangat dangkal. Jika dia mampu menggunakan tubuh Raja Darah secara sempurna, mungkin Qin Yang benar-benar butuh usaha lebih. Puh! Wang Qingze yang menerima pukulan itu langsung muntah darah. Tinju darahnya hancur, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Bagus sekali. Lin Weiyu bertepuk tangan senang saat itu juga.
Melihat Wang Qingze dipermalukan dan terluka, akhirnya Lin Weiyu bisa melampiaskan rasa kesalnya. Bangsat! Wang Qingze sadar bahwa meski Qin Yang membunuhnya di sini, dalam kenyataan ia hanya akan terbangun dari mimpi dan tak bisa melanjutkan pelatihan di hutan Fata Morgana. Qin Yang, ingat ini. Kata Wang Qingze dengan suara rendah, cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar harganya. Mengancamku? Qin Yang berkata datar, kalau begitu, biar kamu mati di sini. Kamu pikir aku akan memohon padamu? Wang Qingze mencibir, bunuh saja aku dan bangunkan aku dari mimpi ini. Tapi jika lain kali aku bertemu denganmu lagi, hati-hatilah atas nyawamu. Begitukah? Tubuh Qin Yang bergerak, muncul di belakang Wang Qingze. Dengan satu genggaman, dia mengangkat Wang Qingze dengan mudah. Petir menyusup ke tubuh Wang Qingze. Seketika, tubuh Wang Qingze bergetar dan wajahnya memucat. Kamu bunuh saja aku, bangunkan aku dari mimpi ini, dan aku akan menunjukkan padamu, seperti apa kematian yang sesungguhnya. Jangan khawatir, kamu tidak akan terbangun dari mimpi ini. Qin Yang menggenggam lebih erat, suara tulang berderak-derak terdengar. Tubuh Wang Qingze seperti dihancurkan seluruhnya. Boom! Akhirnya, tubuh Wang Qingze meledak. Qin Yang menepuk tangannya dan menatap sisa orang-orang lainnya. Kenapa? Tidak bunuh diri juga? Ingin aku yang turun tangan? Begitu Qin Yang berkata demikian, belasan orang yang tersisa pun tampak pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Segera, satu persatu mereka mengangkat senjata dan mengakhiri hidup mereka sendiri. Mayat-mayat itu berguguran lalu menghilang. Luar biasa. Lin Weiyu bertepuk tangan sambil tertawa, pantas saja kamu adalah Tuan Sekte Qing Yun. Kalau kamu terus mengejekku, hati-hati, kupukul pantatmu. Berani-beraninya. Mau coba? Melihat sikap Qin Yang, Lin Weiyu bersungut kesal, kamu benar-benar membuat marah Wang Qingze sekali ini, Istana Raja Suci, pasti tidak akan melepaskan Sekte Qing Yun begitu saja. Aku sarankan, setelah keluar dari hutan Fata Morgana, lebih baik kamu segera pergi. Tak perlu takut. Qin Yang tersenyum pelan, bagaimanapun, Wang Qingze sudah mati. Dia hanya mati dalam mimpi. Tidak, dia benar-benar mati. Ucap Qin Yang sambil tersenyum tipis. Melihat wajah Qin Yang yang penuh percaya diri, Lin Weiyu tak bisa menahan diri dan berkata, kamu mungkin belum tahu bahwa, di hutan Fata Morgana ini, kematian hanya berarti bangun dari mimpi kan? Aku tahu. Qin Yang tersenyum dan berkata, tapi mimpinya sudah berakhir. Qin Yang tidak berkata banyak dan melangkah maju. Lin Weiyu segera menyusul dan mendengus, tadi kamu sengaja kan? Jelas-jelas kamu tidak takut pada Wang Qingze, tapi kamu malah sengaja bilang aku adalah wanitamu, hanya agar membuatnya marahkan. Kamu perempuan tidak tahu terima kasih, kata Qin Yang sambil tersenyum. Aku melakukan itu untuk menyelamatkanmu. Cih! Lin Weiyu memotong dengan kesal dan berkata, kamu itu cuma ingin membunuh orang sambil mencari keuntungan dariku. Percaya atau tidak? Keduanya terus berceloteh sambil berjalan makin jauh ke dalam hutan. Sementara itu, di sisi lain, di tepi hutan Fata Morgana. Di bawah pohon raksasa, lebih dari selusin sosok perlahan terbangun dan mulai berkumpul. Mereka adalah para murid Istana Suci, yang sebelumnya dipaksa oleh Qin Yang untuk bunuh diri. Brengsek, si Qin Yang itu, ujar salah satu murid dengan marah. Meski ini cuma mimpi, tapi rasanya seperti nyata. Bajingan itu benar-benar memaksa kita bunuh diri. Cepat atau lambat, dia akan mati tanpa dikubur. Benar. Dia pantas mati karena telah menghina para murid Istana Suci. Semua murid terlihat geram saat ini, mengingat kembali kejadian bunuh diri tadi, perasaan tidak enak memenuhi hati mereka. Di mana tuan muda kita? Iya, kemana Senior Wang? Cepat bangunkan Senior Wang. Beberapa murid langsung berlari ke sisi Wang Qingze. Secara logika, Wang Qingze mati lebih dulu dari mereka. Jadi seharusnya dia sudah bangun lebih dulu. Namun hingga kini, Wang Qingze belum juga bangun. Senior Wang? Seorang murid mengguncang tubuh Wang Qingze, tapi tubuh yang bersandar itu tak bergerak sedikit pun. Seorang murid yang agak nekat mendekatkan dua jarinya ke hidung Wang Qingze untuk memeriksa napasnya.
Ah! Tiba-tiba terdengar suara terkejut, wajah murid itu langsung pucat pasi. Kenapa kamu heboh begitu? Tegur murid lain. Senior Wang sudah mati. Pernyataan itu bagaikan batu yang dilempar ke danau, menciptakan gelombang besar. Semua orang pun terpana. Pelan-pelan, setelah dicek lebih lanjut, tubuh Wang Qingze memang sudah tidak bernapas lagi. Semua murid terdiam kaku. Wang Qingze mati. Benar-benar mati. Bagaimana bisa? Semua saling berpandangan. Hening mencekam menyelimuti tempat itu. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.